Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Kuliner Febi Ramadan. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Sugi Puspitasari yang akan menjadi moderator pada episode kali ini. Senang sekali hari ini kita bakal ngobrol langsung bersama salah satu dosen Febi yang tentunya sangat luar biasa sekali nih, yaitu Ibu Lydia Desiana, SEMSI, yang akan membahas materi kita pada hari ini. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Dwi, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Oke, langsung saja. Tema kita hari ini yaitu tentang konsep ekonomi Islam menurut Imam Al-Ghazali. Jadi, Imam Al-Ghazali ini merupakan tokoh penting dalam sejarah Islam yang terkenal karena karyanya dalam filsafat, teologi, dan pendidikan. Nah, menurut Ibu, konsep ekonomi Islam dari Imam Al-Ghazali, apa yang bisa kita pelajarin, Bu? Baik, Dwi dan teman-teman kuliner sekalian. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan salah seorang ekonom muslim ya, yang sangat berkontribusi dalam perkembangan dan pemikiran ekonomi Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Adapun beberapa konsep-konsep yang beliau jelaskan. Yang pertama mungkin dari sisi memahami ekonomi dalam konteks syariah. Jadi beliau menekankan bahwa ekonomi itu harusnya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kemudian kejujuran, dan juga kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemudian beliau juga menekankan mengenai bagaimana cara mengelola sumber daya secara bijak. Jadi sumber daya itu harusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan secara umum ya. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi semata. Kemudian Imam Al-Ghazali juga menekankan kepada konsep zakat dan juga sedekah. Jadi zakat dan sedekah ini memiliki peran yang penting dalam ekonomi Islam. Jadi kita dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan juga sosial. Dan yang konsep selanjutnya berhubungan dengan tingkat pengawasan dan juga pengendalian ya. Jadi masyarakat ataupun pemerintah hendaknya dapat bekerja sama dalam mengawasi dan juga mengendalikan aktivitas perekonomian ya. Dan mungkin yang terakhir ini dari sisi keadilan ekonomi ya. Jadi Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa keadilan ekonomi itu bisa tercapai ya dengan catatan ketika semua individu itu dapat memiliki akses yang sama dalam pemanfaatan sumber daya dan juga peluang ekonomi. Baik, menarik sekali ya pemirsa. Nah, saya ingin bertanya Bu, bagaimana implementasi konsep ekonomi Islam Imam Al-Ghazali dalam kehidupan sehari-hari kita Bu? Benar ya. Jadi kita sebagai seorang Muslim ya, pastinya harus ya mengimplementasikan konsep-konsep yang sudah beliau jelaskan tadi ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi pemikiran menurut Imam Al-Ghazali terkait ekonomi Islam sendiri itu bisa kita jadikan sebagai pijakan dan landasan utama dalam meletakkan visi daripada ekonomi yang berkembang saat ini ya. Dan perlu juga kita akui bahwa beliau memberikan kajian ekonomi yang mengarah kepada norma dan juga etika dalam mempertahankan ya bagaimana caranya mempertahankan keadilan ya untuk kesejahteraan umat ya. Dan juga sebagai visi ekonomi yang merupakan bagian daripada esensial dalam perkembangan ekonomi, dijelaskan juga bahwa beliau lebih menekankan kepada
perekonomian yang secara lebih etis ya, manusiawi dan juga berkeadilan. Nah, seperti saya bisa memberikan contohnya ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi aktivitas apa namanya perekonomian kita ya selama di bulan suci Ramadan ini ya salah satunya. Jadi banyak kita lihat ya penjual-penjual takjil ya. Nah, mungkin mereka berjualan itu pada saat bulan puasa ya. Jadi memang Ramadan itu memberikan keberkahan tersendiri ya. Nah, bagaimana cara penjual-penjualan ini dapat menerapkan daripada konsep ekonomi tadi, ekonomi yang berdasarkan prinsip kejujuran ya. Nah, terlihat juga dari omset penjualan juga yang semakin meningkat. Dan biasanya itu cenderung kalau di bulan puasa itu masyarakat tingkat konsumsinya tinggi ya. Jadi bagaimana cara kita bisa mengendalikan pengeluaran-pengeluaran kita selama bulan puasa dengan cara bisa membuat rancangan atau rencana anggaran pengeluaran ya, sehingga kita dapat terhindar dari pembelian-pembelian yang mungkin saja itu tidak penting ya. Jadi kita diharapkan dapat mengelola secara bijak pengeluaran kita. Terus dari konsep zakat juga seperti itu. Jadi bulan suci Ramadan ini kita juga diwajibkan untuk menunaikan ibadah zakat ya. Jadi selain mensucikan harta, jiwa ya, kita juga dapat berbagi rezeki ya, meringankan dan juga membantu saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Ya. Saya ingin bertanya lagi nih Bu, apa saja tantangan dalam penerapan ekonomi Islam dan strategi apa yang bisa kita terapkan Bu? Ya, jadi kalau untuk tantangan sendiri ya, pasti di ekonomi berkembang juga saat ini, tantangan itu pasti akan dihadapi ya. Antara lain mulai dari tingkat kesadaran masyarakat juga ya yang masih kurang terhadap pemahaman daripada ekonomi Islam ya. Jadi bagaimana penerapan ekonomi Islam itu sendiri, kemudian sumber daya juga ya, sumber daya itu juga masih kurang ya karena infrastruktur mungkin yang kurang mendukung ya. Kemudian dari sisi regulasi dan juga pengawasan yang mungkin belum berjalan secara efektif ya. Dan yang memiliki dampak yang besar juga itu terkait dengan sistem ekonomi yang konvensional ya. Karena secara luas ya, sistem ekonomi konvensional ini masih mempengaruhi sistem perekonomian secara global ya. Namun untuk strateginya sendiri ya, tetap untuk strategi itu pastinya kita terus melakukan literasi, kemudian edukasi agar kesadaran masyarakat itu meningkat ya. Jadi bisa melalui media massa atau mungkin sekarang kalau penyampaian informasi yang paling cepat itu melalui media sosial ya. Media sosial. TikTok, Instagram dan bisa juga lewat acara-acara keagamaan seperti itu ya. Terus kemudian kita juga bisa mengembangkan produk-produk ataupun jasa ini terkait dengan lembaga-lembaga keuangan syariah ya. Jadi kita bisa bekerja sama pada lembaga-lembaga keuangan syariah agar dapat mengembangkan produk ataupun jasa yang lebih kompetitif ya, kemudian yang lebih berkembang lagi ya untuk kebutuhan masyarakat ya. Jadi masyarakat itu membutuhkan apa. Dan yang dari terakhir itu berkaitan dengan sisi pengawasan ya dan juga regulasi agar dapat lebih efektif untuk dikembangkan lagi agar kita terhindar dari penyalahgunaan ataupun kerusakan-kerusakan dalam penerapan ekonomi Islam. Oke, luar biasa sekali pemirsa penjelasan dari Ibu Lydia Desiana, SMSI ini. Jadi ada pun sedikit kesimpulan dari episode kita kali ini, yaitu menekankan pentingnya mengelola sumber daya dengan bijak dan efektif,
pentingnya zakat dan sedekah dalam sistem ekonomi Islam. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Lydia Desiana SEMS ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, telah selesai acara kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lydia Desiana SEMSI yang telah bersedia menjadi narasumber kita hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa semuanya yang telah menonton episode kali ini. Saya memohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.